Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Di antara doa yang paling bermanfaat, bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia adalah doa yang terbaik. Doa tersebut adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah berkata, bal istighfarul insan ahammu min jami'il ad'iyah. Bahkan seorang beristighfar itu lebih penting daripada seluruh doa-doa. Hal ini karena tidaklah seorang manusia mendapatkan kesulitan, mendapatkan kemudaratan, mengalami kesulitan-kesulitan tidak lain kecuali karena dosa-dosa yang dia lakukan. Allah berfirman, "Wa ma asaba min musibatin wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Tidak ada yang menimpa musibah kepadamu kecuali karena dirimu sendiri. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kalian tidak lain kecuali akibat dosa-dosa yang kalian lakukan. Maka jika seorang bergelimang dengan dosa, maka dia akan menghadapi berbagai macam permasalahan tanpa solusi di dunia. Terlebih lagi ketika di alam barzah dan lebih parah lagi jika di akhirat kelak. Oleh karenanya ketika Aisyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fulanah matat wastarahat." Wahai Rasulullah, sungguhnya ada seorang wanita telah meninggal dunia dan dia telah beristirahat. Faghadiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun marah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innama yastarihu man ghufira lahu." Yang istirahat di alam barzah adalah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak diampuni, maka dia tidak istirahat di alam barzah, terlebih lagi di hari akhirat kelak. Karenanya doa yang paling bermanfaat adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan dalam salat saja, seluruh kegiatan salat dari awal sampai akhir isinya adalah mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh doa istiftah. Doa istiftah di antaranya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ba'id baini wa baini khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataayaya kama yunaqqal thawbul abyadu minad danas, dan seterusnya. Itu permintaan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, bersihkanlah dosa-dosaku, ya sebagaimana dibersihkan baju yang kotor, baju yang putih dari kotoran. Demikian juga di antara doa istiftah, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduk, zalamtu nafsi wa a'taraftu bi dhanbi, faghfir li dhunubi jami'an, innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah sang raja, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau Tuhanku dan aku adalah hambamu. Zalamtu nafsi, aku telah berbuat kezaliman, telah berbuat dosa, dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah seluruh dosa-dosaku. Sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini kita baca ketika istiftah, dua doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika ruku, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Di antara doa zikir ruku adalah Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Kemudian di antara doa ketika i'tidal, bangkit dari ruku, Rasulullah mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'as samai wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma tahhirni bithalji wal baradi wal ma'il barid. Allahumma tahhirni minadh dhunubi kama wal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minal wasakh. Di antara doa i'tidal adalah yang tadi saya sebutkan, yaitu maknanya, ya Allah, bersihkanlah aku dengan salju, dengan bongkahan es, dan dengan air yang dingin. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku.
Ya, dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana dibersihkannya baju yang putih dari kotoran. Jadi iktidal juga ada mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga gerakan selanjutnya adalah kita ketika sujud. Ketika sujud di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti doa dalam ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Demikian juga di antara doa sujud, Allahumma ghfirli dzambi kullahu, diqqahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Di antara doa sujud adalah ya Allah, ampunilah dosa-dosaku seluruhnya, yang kecil maupun yang besar, dari awal sampai akhir, yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu kita melakukan gerakan duduk di antara dua sujud. Ternyata juga zikir ketika duduk di antara dua sujud adalah Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, diulang-ulang. Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku, ampunilah aku, ampunilah aku. Kemudian ketika kita tasyahud, sebelum salam kita juga dianjurkan untuk berdoa, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alamu bihi minni. Antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa ant. Itu doa sebelum salam. Ya Allah ampunilah aku apa yang dosa yang telah aku lakukan, yang akan datang, yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi, yang aku lakukan dengan terang-terangan, yang dosa-dosa yang kau lebih tahu daripada aku. Dan ketika salam, apa yang kita ucapkan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanallah, salat ibadah yang paling agung, yang paling afdal, ternyata isinya dari awal sampai akhir adalah mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mohon ampunan ini luar biasa. Dampaknya luar biasa. Siapa yang beristighfar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula astaghfirunallah la'allakum turhamun. Seandainya kalian beristighfar sehingga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Membuat seorang selamat dari dampak-dampak dosa-dosa yang dia lakukan, dan terlalu banyak dosa yang kita lakukan setiap saat, setiap hari. Maka di antara solusinya senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah doa yang paling terbaik dari seluruh doa-doa yang ada sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah." Demi Allah, sungguh aku beristighfar dan aku bertobat kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Sahabat berkata, "In kunna la'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid 100 marrah." Sungguh kami menghitung Nabi sekali duduk, kami menghitung beliau berzikir 100 kali, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku, sungguhnya engkau adalah Maha Penyayang. Ini setiap kali duduk Rasulullah SAW beristighfar 100 kali. Dan Nabi SAW yang telah bersabda dalam hadisnya, Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Semakin dia sering beristighfar, maka dia semakin beruntung. Semakin sering dia bertobat, maka semakin dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat. Apa makna dari al-istighfar? Al-istighfar maknanya thalabul maghfirah, dan al-maghfirah diambil dari bahasa Arab dari kata al-mighfar, dan al-mighfar maknanya adalah helm yang dipakai oleh prajurit ketika berperang. Dan al-mighfar ini punya dua fungsi. Pertama adalah untuk menutup kepala, yang kedua untuk melindungi kepala dari hantaman senjata musuh. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ketika seorang mengatakan astaghfirullah, dia minta dua hal kepada Allah. Yang pertama, ya Allah tutupi aib-aibku, tutupi dosa-dosaku. Jangan kau bongkar aib-aibku, jangan kau umbar di dunia, terlebih lagi di akhirat. Ada orang yang aibnya dibongkar di dunia. Ada orang yang aibnya tidak dibongkar di dunia, tapi dibongkar di akhirat, lebih mengerikan. Maka ketika kita berkata astaghfirullah, kita mengakui wa ataraftu bi dzambi, dosaku banyak ya Allah, yang orang lain tahu dan orang lain tidak tahu, dan engkau yang lebih tahu dengan tentang dosa-dosaku. Maka jangan bongkar aibku di dunia, terlebih lagi di akhirat. Mana yang kedua, yaitu agar melindungi diri kita agar tidak terkena dampak maksiat, karena maksiat pasti punya dampak. Pasti punya dampak. Enggak mungkin ada maksiat enggak punya dampak. Minimal dampak pertama adalah menyerang hati kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza adznaba dzamban nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Sungguhnya seorang hamba jika bermaksiat maka dicorengkan dalam hatinya noda hitam. Dan ini punya pengaruh luar biasa. Semakin banyak noda hitam dalam hati kita,
kita kurang khusyuk dalam solat, tidak semangat beribadah, senangnya bermaksiat, ya, dan seterusnya. Oleh karenanya ketika kita mengatakan astaghfirullah, yaitu kita mohon agar dampak maksiat tersebut tidak mengenai kita. Belum dampak maksiat terkait dengan fisik kita, terkait dengan ekonomi kita, terkait dengan istri kita, terkait dengan anak kita. Maka sering kita istighfar agar tidak terkena dampak maksiat yang kita lakukan. Dan istighfar di antara kelebihannya adalah istighfar bisa mudah kita ucapkan. Karena dia adalah selain doa, dia adalah zikir. Berbeda dengan doa-doa yang lain, mungkin kita perlu fokus ya, karena sekedar doa, tapi istighfar dia adalah doa yang bisa kita zikirkan. Sehingga kita bisa setiap saat berkata astaghfirullah, astaghfirullah. Sedang naik kendaraan kita mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah. Sedang beraktivitas kita bisa berkata Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Semakin sering kita beristighfar, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu istighfar yang terbaik adalah ketika di waktu sahur. Allah memuji orang-orang beriman dengan firman-Nya wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang beristighfar di waktu sahur. Dalam ayat yang lain, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Dan di waktu sahur sepertiga malam yang terakhir, Allah turun ke langit dunia dengan berkata, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Apakah ada dari hambaku yang beristighfar, akan aku ampuni dia. Saking begitu manfaatnya doa istighfar, maka Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar, akan datang pasukan tambahan dari negeri Yaman. Di antara pasukan tambahan tersebut ada seorang bernama Uwais, yaitu Uwais Al-Qarani. Carilah dia. Kalau kau ketemu dia, fa in istata'ta an yastaghfira lak faf'al. Kalau kau berhasil ketemu dia, mintalah dia untuk mohon ampunan buatmu. Maka lakukanlah. Dan Umar akhirnya mencari orang soleh tersebut. Ketika ketemu, apa yang Rasulullah wasiatkan? Tidak minta apa-apa, minta agar Uwais mendoakan ampunan buat siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan betapa manfaatnya kalau kita sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.